Saat ini Mbah Untung berada di Balkondes Tuk Songo dan di sebelah saya ada seorang sobat, Mas Edi Sutrisno. Halo. Dia pemilik Kanaya Hotel, Benoa, dan Kringkrong itu milik Anda juga kan? Rumah Sakit Lestari. Rumah Sakit Lestari. Dan beliau ini mantan anggota Dewan. Partainya nggak usah saya sebutkan ya. Nah, ini kebetulan pas jalan-jalan lihat pameran bonsai Songodoyo. Lihat Mas ini. Iya, Silakan. Coba diapresiasi Mas. Ini bonsai ini adalah sebuah seni. Jadi kalau kita melihat bonsai itu kita harus memiliki hati yang nah, bonsai-bonsai ini merupakan kreasi dari teman-teman yang bisa membuat seseorang itu happy. Ya, betul. Gembira. Ya. Sekaligus bisa menikmati instrumentasi dengan apresiasi. Setiap bonsai itu selalu mengeluarkan aura. Nah, aura inilah yang membuat kita selalu happy, bisa menikmati, bisa melihat keindahan di balik sebuah pohon. Karena bonsai itu tidak sembarang jenis tanaman, tetapi memiliki karakteristik seni yang sangat luar biasa. Dan inilah yang membuat kita selalu terkagum dengan keindahan ciptaan Tuhan yang bisa dikreasi dari tangan-tangan kita. Saya setuju Mas Edi. Dan untuk membuat bonsai, menangkarkan, membentuk itu kan butuh cinta, butuh spirit juga gitu ya. Butuh ketelatenan, karena itu merupakan sebuah prinsip-prinsip seseorang yang mau sukses, membuat sesuatu yang menjadi besar, menjadi indah. Itu butuh ketelatenan, butuh ketelitian, butuh kemauan yang keras. Itu sebenarnya ciri-ciri orang sukses bisa dilihat dari sebuah bonsai. Kenapa bonsai itu memiliki artistik yang tinggi? Sebenarnya itu tidak terlepas dari sikap orang yang membuat. Gitu. Jadi ini sebuah ilmu yang sangat luar biasa yang bisa dilihat hanya dari sebuah bonsai. Kalau bonsai itu kan awalnya dulu dari China dan Jepang gitu ya. Jepang gitu ya. Dan merambah ke Indonesia. Ini menjadi hobi yang luar biasa. Ini harus dengan cinta. Kalau nggak dengan cinta nggak bisa. Mereka itu mengikat-ngikat pakai bentuknya, berkarakter, stylish. Ya. Sangat indah. Ini apresiasinya tinggi. Bakalan aku. Nah, ini temuan yang sangat kreatif karena bentuknya yang sudah memiliki modal. Ini juga kreatif. Sulit. Ini bagus. Saya suka memadukan ini, ada koral, Betul. jadi lebih natural gitu loh. Itu bisa menjadi imajinasi. Betul. Sesuatu yang sangat besar atau anugerah bahwa pohon itu bisa hidup di bersatu dengan koral yang sangat istimewa. Iya. Tapi ngomong-ngomong Mas Edi, soal Pilpres mendatang ini kok kayaknya kemarin-kemarin tuh ada suhu yang dibikin panas itu kayaknya settingan ya. Saya kira itu jadi kita ini harus ada sebuah kesadaran berbangsa dan bernegara. Nah, kita memang proses demokratisasi itu belum sempurna. Orang yang kalah Pilpres kemarin tuh balas dendamnya masih tinggi, tidak move on. Padahal kita mencari pemimpin itu sebenarnya endingnya kan pada negara yang maju, kesejahteraan masyarakat, tetapi orang yang kalah itu seperti itu. Yang kedua, memang
proses demokratisasi kita ini cukup berbahaya karena ada yang memang tidak suka Indonesia maju. Nah, ini kelompok-kelompok ini orang yang memiliki garis keras, enggak memahami sebuah sejarah bangsa dulu dibuat dengan toleransi. Itu iya, kita ini kan kalau gitu ya. Hidup di Indonesia itu kan harus saling menghargai, Menghormati, saling menghargai. Jangan merasa benar sendiri. Ya, ini kelompok-kelompok orang yang merasa benar sendiri inilah yang Kita kan gini, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu juga ya. Iya. Tetapi kan masih ada yang tawur-tawuran antara kelompok ini dengan ini. Kan namanya berbeda-beda tapi tetap pokok juga iya, gitu. Orang betul. pinter-pinter ya. Itu orang-orang yang tidak memiliki nalar kehidupan yang baik. Iya. Padahal semua orang itu kan di Indonesia ini harusnya bersyukur. Iya, betul. Hidup di Indonesia jauh lebih enak, lebih bagus. Kenapa kok tidak menghargai sesama kita? Itu sebuah pertanyaan yang besar. Padahal father kita sudah ngajarin bahwa kita ini nggak mungkin bisa hidup sendiri. Itu pasti dengan bangsa lain semua itu. Kalau menurut saya Mas Edi, kita ini harus banyak belajar dari Mbah Maimun Zubair. Setuju? Iya, nggak? setuju. Itu kan tokoh pemersatu bangsa, tokoh Gus Muhammad Zubair itu orang-orang Buya Hamka yang itu muda-muda kayak Gus Yusuf itu kan banyak memberi pelajaran toleransi. Dulu itu tokoh-tokoh itu membuat Indonesia itu tentram. Tapi sekarang ada masuknya paham-paham baru menjadikan kita ini keblinger. Seolah-olah mereka itu benar. Padahal mereka itu sesuatu yang tidak tahu tujuannya. Mereka hanya diperalat oleh kelompok tertentu. Betul. Dan itu cukup merajalela di negara. Kalau kita cermati, para wali itu kan Tenang. 8 dari luar, yang satu dari Jawa. Iya. Tapi mereka itu tuh sangat sangat Indonesiawi, sangat Jawani juga toh. Karena mereka itu menganggap bahwa Islam yang dibawa itu rahmatin lil alamin. Itu betul-betul sebuah prinsip yang harus dikerjakan dan dipraktekkan, bukan sebagai ideologi. Saya setuju juga ini. Oke, Gitu. terima kasih bincang-bincangnya ya, Mas Edi. sama-sama. Semoga keluarga jenengan Amin. karaharjan dan untuk masyarakat Indonesia Alhamdulillah, amin. sejahtera. Amin. Itu saja obrolan Mbah Untung dengan Pak Edi Sutrisno, owner dari Kanaya Hotel, Benua Resto dan Rumah Sakit Lestari dan mantan anggota Dewan. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama.